Denis kan seorang ustadz, tapi Ko Denis menyampaikan saya kan nggak takwa. Itu tidak takut akan kemudian menjadi bumerang buat Ko Denis ya? Kan menjadi pemimpin umat kan dia harus bertakwa. Yang nyebut jadi pemimpin kan mereka. Saya nggak pernah mengajukan diri, nggak pernah menerima itu sebagai pemimpin juga. Dan balik lagi, kita beramal memang beramal, tapi kan yang nentuin diterima atau enggaknya Allah. Kita nggak bisa self-claiming, oh saya hamalan tadi udah diterima banget nih sama Allah. Nggak bisa, kepedean. Lagian pada dasarnya kan merasa soleh itu salah, merasa salah itu mudah-mudahan jadi soleh betulan. Ada orang dalam usaha gitu ya, tanggapan Ko Denis gimana nih? Orang dalam usaha yang menghalalkan cara-cara yang mungkin berkolusi dan lain-lain, merugikan banyak orang. Tapi dia merasa salah, lalu kemudian dia berbuat baik, sedekah, bahkan beribadah lebih dekat lagi sampai ke tanah suci gitu. Tapi habis itu dia ulang lagi. Nah, tanggapan Ko Denis melihat yang seperti itu, apakah memang seharusnya begitu? Orang bikin salah boleh, asal ya dibayar dengan cara beribadah, pendekat. Habis itu lo bikin salah lagi, ya apa-apa. Ya rugi dianya. Karena ibadah ada dua, ada yang sah, ada yang diterima. Sekedar sah gampang, rukun dan syarat dipenuhi. Tapi kalau pengen diterima dan kita perlunya yang diterima, bukan sekedar sah. Yaitu adalah syaratnya dua. Niatnya benar, caranya benar. Ini bisa jadi mungkin niatnya benar nih. Ya udah aku ambil lebih banyak, toh nanti aku bisa sedekah juga. Itu sama aja kayak niatnya benar, aku pengen tambah takwa. Caranya gimana? Ya udah makanya tadi saya sholat subuhnya 6 rakaat. Kan nggak bisa. Niatnya benar, caranya juga harus benar. Karena kalau misalnya dua-duanya nggak dapat, dan ini dan ya, bukan atau. Karena kalau misalnya dua-duanya nggak dapat, nggak jadi apa-apa di sisi Allah. Rugi nggak? Udah nyolong, dosanya tetap ketulis. Giliran udah berbuat baik, duitnya udah tetap keluar, nggak jadi apa-apa di sisi Allah. Jadi mendingan lempeng sekalian. Jadi korup untuk kemaslahatan umat itu nggak benar kan? Nggak ada, nggak boleh. Saya ambil sebanyak-banyaknya demi umat. Nggak ada, nggak laku. Kayak Robin Hood gitu. Nggak boleh. Nggak ada. Apalagi sudah dicontohkan oleh orang-orang yang lebih soleh dari kita dahulu. Mereka caranya benar dan juga niatnya juga benar. Tuh kalau ada cara yang benar ada, ngapain kayak gitu? Kenapa? Ngambilnya dari penjahat. Ngambil dari penjahat nanti ada urusannya sama Allah. Kenapa kita harus ikut-ikutan jahat? Oke, sedikit satu kamu. Satu yang paling gampang ya. Dipanggil Koko tuh nggak terasa rasis ya? Enggak. Menurut saya enggak. Dan lebih mudah aja, lebih mudah untuk disebut juga dan lebih mudah ngejaganya juga daripada dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil apa. Lebih senang dipanggil Koko. Kok aja dah emang Cina gitu. Emang kongko, iya emang Cina, mau gimana lagi? Nah itu kadang-kadang orang dengan mudah mengatakan, kamu ngomongnya rasis sih. Makassar lu, Sunda lu, Cina lu. Ah, enggak, dianya aja pundungan. Tuh. Yes. Woy, jangan pundungan. Kayak Bang Hensa jangan pundungan Bang Hensa. Enggak, gue bingung. Emang belum nyampe saya. Ilmu tuh masuknya dari bingung kok. Oh iya gitu ya? Iya. Iya, bingung kan jadi nyari tahu. Dibingungkan dulu ilmu. Jadi cari tahu. Kalau nggak tahu-tahu, Belajar lagi terus. Nggak apa-apa. makanya Belajarnya tahu kan jadi bukan amal tempe. soleh. Belajar lagi. Nih, Ayo, nanya. Ikut nanya dong. Oh ya, ada di sini ya. Mau ada yang nanya nggak? Ada. Oke. Maju boleh sini. Perkenalkan diri disuruh dulu. nanya, bukan disuruh maju. Gak apa-apa. nanya di depan. Bikin bingung orang nih. Bang Hensa kalau kamu bingung boleh, tapi jangan bikin bingung orang gitu loh. Silakan, kenalkan diri dulu. Halo kok, perkenalkan nama saya Rofi. Ya. Saya tuh mau nanya, kan sekarang itu banyak pendakwah itu yang terjebak untuk menjadi selebgram gitu. Iya. Nah kalau dari Koko sendiri tuh gimana caranya biar pesan Allah itu nggak kalah saing nih dengan tuntutan konten yang harus viral atau harus trending gitu Kok? Wih, keren. Terima kasih, silakan kembali. Makasih Rofi. Iya. Satu, kita punya aturan syariat. Jadi selagi isi kontennya bertentangan, maka tidak diterima. Tapi selagi isinya masih bisa tidak bertentangan, maka silakan diterima. Dua, jadikan bahwa ini semua tuh cuman alat. Nih kita akhirnya nyampein sendiri di platform kita sendiri. Tahu-tahu ada undangan misalkan dari sesuatu yang punya platform lebih besar. Entah channel YouTube-nya lebih besar, entah brand dia lebih besar. Dan kita punya kesempatan untuk bicara di situ. Dan bicara dengan followers dia yang mungkin belum pernah mendengar tentang Allah. Jadi sudah kita jadikan itu alat untuk nyampein Allah. Balik lagi ke yang tadi. Ya. Dan hasilnya seperti apa? Yang paling sukses satu. Yang membuat Allahnya ridho. Bukannya akhirnya view-nya paling banyak. Bukannya akhirnya like-nya paling banyak. Jadi enak kan patokannya kayak begitu. Tapi Nikmatin dituduh aja. ria gimana? Ria kan tuduhan orang. Dan pengadilan kita kan nanti kan ada juri yang maha adil. Sudah tuduhan orang Kalau kita terus kenapa? berbuat baik, kita masukkan ke media sosial Lempeng kita. aja bismillah. Dan kalau pengen ngejaga diri dari tuduhan ria, contoh ada orang sedekah 10.000, ketahuan sama orang, wah dia sedekah, dia ahli sedekah, bla bla bla. Maka yang nggak ketahuan harus lebih banyak.
tahu-tahu diam-diam dia transfer lagi atau sedekah lagi 20.000. Ya ikhlaskanlah orang-orang yang berutang. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Q&A nih. Ini saya jawab baca aja nih. Ko Denis, Dalam mengapa banyak orang yang sudah bekerja keras tapi rezekinya macet? Sementara ada orang yang santai tapi rezekinya mengalir. Di mana variabel yang hilang? Ini kaitan dia curhat nih. Yang bikin pertanyaan. Yang baca curhat? Enggak. Oh, enggak. ya memang ya, makanya kalau pengen kaya jangan kerja di Metro, mendingan jadi koruptor gitu kan. Kalau pengen, iya gitu kan. Begitu betul nggak? Nah cuman kan tadi kan, ya yang korupsi enak dapat duit banyak. Ya terus kalau misalnya tadi udah kerja keras nggak dapat apa-apa. Ya kata siapa, balasan atau rezeki itu cuma dalam bentuk nominal. Para nabi dan orang-orang soleh terdahulu ya dicaci, difitnah, dibunuh atau segala macam. Ya karena yang mereka kejar adalah apa yang ada di sisi Allah. Mangga weh kehilangan semuanya. Cuman karena kitanya belum ngejar ke Allah kayak kenapa ya aku udah bak-bak tapi kurang. Ya justru keadilan Allah. Kalau misalkan yang boleh masuk surga cuma yang paling kaya, Allah dong yang nggak adil. Kan yang bagiin Allah. Yang korupsi dapat uang lebih banyak, ya dia yang rugi. Maaf ya, koruptor itu manusia yang paling bodoh. Karena duitnya nggak akan dibawa, tapi kelakuannya bakal dipertanggungjawabkan berapa lama tuh di hadapan Allah. Ko Denis pernah merasa lelah dan jenuh tidak dalam berdakwah, dan itu di momen apa, terus apa yang kemudian membuat bertahan sampai sekarang? Alhamdulillah kalau misalnya di dakwah mah, kalaupun ngerasa lelah, saya suka balik lagi mikir diri sendiri. Kenapa lelah? Jenuh? Ulama jenuh, masalah jenuh kita perlu waktu istirahat jelas. Kadang kita ketemu berapa sehari, berapa kajian, ya sudah. Tapi kan semuanya itu balik lagi ya. Itu ladang kita nyiapin bekal untuk pulang gitu. Dan kita selalu bisa, kalau Koko selalu bisa tutupi dengan cara bahwa ulama terdahulu itu nuntut ilmu itu bisa nyebrang laut, bisa jalan kaki sekian lama. Nah, Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik itu 16 tahun gak pulang-pulang, itu pun pulang gara-gara gurunya wafat. Jadi ada orang-orang yang jauh lebih mulia dari kita, sedangkan kita ya punten dakwahnya aja gini, kursinya enak, ininya ber-AC. Kamu tuh mau ngeluh kayak gimana sih? Jadi pikir gak, apakah Allah itu iseng gitu ngasih contoh orang-orang soleh terdahulu itu di ujiannya seperti itu sengaja supaya kita tuh nggak bisa adu nasib gitu. Aku ceramah nggak enak, mic-nya nggak enak. Dulu nggak pakai mic, dulu nggak pakai AC, tapi tetap aja terus dilakuin dan nggak ada yang ngeluh kayak begitu. Jadi kalaupun ngerasa jenuh, lelah, manusiawinya mungkin ada. Tapi kalau misalnya sampai saya mikir kayak begitu, udah hukum diri sendiri aja. Kamunya aja kali belum ikhlas. Saya tanya, ini mohon maaf ya kalau nggak berkenan ya. Haji sama umroh itu sebaiknya tuh berapa kali sih? Apakah kalau berkali-kali artinya dia lebih mulia di mata Allah? Kalau ngikutin sunnah Nabi, Nabi itu haji sekali dan Nabi itu umroh 4 kali. Seumur hidup Nabi ya. Berapa kali? Nabi seumur hidup Nabi itu haji 1 kali, umroh itu 4 kali. Seumur hidup Nabi. Tapi ya karena terbatas umur. Tapi itu bukan jadi patokan. Kalau misalkan jadi patokan ya tadi haji minimal sekali. Bagi yang mampu sekali lagi ya. Dan kalau umroh memang tidak ada batasannya. Yang mana yang paling mulia? Yang umroh dan hajinya bikin dia tambah takwa kepada Allah. Kalau umroh dan hajinya bikin dia malah jadi sombong, ya nggak laku juga di hadapan Allah. Nggak, kalau haji kan katanya undangan dari Allah. Ya. Ya saya mah nggak haji karena saya nggak diundang-undang. Terus itu gimana itu begitu? Masalahnya kita itu iya betul diundang. Masalahnya kita memantaskan diri untuk diundang nggak? Kalau kita yang nggak mantesin diri terus ngerasa kayak saya nggak diundang-undang. Loh kamu baru suudzon ke Allah. Allah berusaha ngundang kamu loh, tapi kamunya aja yang nggak mau usaha. Saya merasa diundang. Tapi peraturan pemerintah saya baru naik haji 20 tahun. Yang dosa siapa? Yang bikin aturan akan kena tanggung jawab dengan aturan yang dia buat. Kalau itu ternyata tidak zolim, dia aman. Kalau ternyata ada kezoliman di situ, Allah tahu mana yang zolim, mana yang enggak, dia harus bertanggung jawab. Tugas kita yang udah ikhtiar semaksimal mungkin, bahkan kita udah daftar haji dan ternyata berangkatnya 20 tahun, tahu kita meninggal duluan, di hadapan Allah sudah dapat pahala hajinya. Jadi ruginya belah mana? Satu lagi, Kak Bayu. Sebagai seorang Koh Denis gitu, apa tantangan yang dihadapi saat harus istiqomah? Cara paling mudahnya ingat dosa. Jadi ketika kita misalkan kalau ngeliatin orang ini manusia segini banyak, ya Allah ini orang pada bisa ke surga nggak ya? Kau jawab, insya Allah bisa. Kenapa? Karena mereka nggak pernah ngelakuin dosa sebanyak saya. Allah tahu kok saya kalau sendirian ngapain aja. Maka ketika kita ingat kayak begitu, meskipun mungkin mereka sholatnya telat atau segala macam, saya tahu, mereka nggak pernah berbuat dosa sebanyak saya. Maka dengan diri yang aslinya pantas mati, mudah Allah hukum kapan saja atas sekian banyak dosanya. Terus bukannya dimatiin, malah diizinin ketemu orang baik, ketemu mahasiswa yang hebat, ketemu orang-orang hebat. Terus kamu nggak pengen berdakwah lebih banyak, belajar lebih banyak, menghafal lebih banyak, bermanfaat lebih banyak.
Kamu nggak tahu diri itu di hadapan Allah. Sedangkan kita aja nggak suka sama orang nggak tahu diri. Maka jangan jadi orang kayak gitu di hadapan Allah. Maka kalau setiap kali ada orang yang berdakwah mungkin mereka layak untuk dapat pahala. Pokoknya asal itu diizinin buat jadi penggugur dosa yang lama juga udah alhamdulillah. Tapi algoritma hari ini itu kan bahaya banget. Ya. Kodenis hijrah dari penjudi, bandar judi, sekarang jadi kodenis seperti sekarang. Ya. Tapi masih aja kan dipakai algoritmanya dengan judi syariah. Ya. Seolah-olah pendukung judi syariah. Ya. Susah untuk diputus hari ini. Bagaimana kami harus meyakinkan diri bahwa oke ada algoritma, tapi kami bisa terputus dari masa lalu kami yang sejahat itu, sehitam Ya. itu. Masa lalu nggak bisa kita putus. Buktinya tadi cara saya berusaha istiqomah adalah dengan ingat dosa masa lalu. Apa yang membentuk Dennis hari ini kan dosa-dosanya yang masa lalu juga. Tinggal pertanyaannya, kamu pengen apain itu dosa? Pengen terus didiemin terus nanti siap terima hukumannya? Atau benar-benar jadi hamba yang bertobat di hadapan Allah? Dan selagi akhirnya orang masih nggak suka, masih mencaci, tapi kamu benar-benar udah taubatan nasuha, siapa yang bisa nyalakain kalau Allah udah ampunin? Buktinya nggak pada mempan tuh. Yang tahu kita tobatan nasuha kan Allah. Lalu kita berhenti jadi peselingkuh. Tapi begitu kita berbuat baik, orang tetap hajar kita. Alah lu peselingkuh lu, dimunculin pula di media sosial. Iya. Malu pula keluarganya. Iya. Penggugur dosa dong. Penggugur dosa. Iya, gara-gara dibuka, gara-gara dihujat satu dunia, lumayan gugur dosanya. Oke. Keluarga juga ikut digugurkan dosanya. Keluarga pun digugurkan. Mungkin kata Allahnya gini, cie katanya mau tobat, masa duit haramnya nggak dibuang. Ya Allah kan ikut ngumpulinnya lama, saya nggak sanggup ya Allah, jadi saya banyak ditolong. Siapa yang nolong? Tukang tipu datang semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.